Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Ini untuk yang S3 ini sebenarnya paling bagus kalau supaya jawab. Bagaimana tips agar bisa cepat selesai program S3 di Jepang? Ini dari Siska Andra ini. Ini dosen UMI kalau tidak salah ya. Hal apa yang menjadi kendala sehingga terkadang ada beberapa mahasiswa doktor tidak dapat selesai tepat waktu bahkan putus tengah jalan? Ini yang mahasiswa S3. Mungkin Bu Supayanti sudah bisa Bu Supayanti. Bu Supayanti kebetulan baru selesai dari S3 dan tepat waktu 3 tahun. Ya, coba unmute. Belum bisa suaranya. Masalah dia seluruh suaranya Bu Supayanti. Yusdar yang mahasiswa S3 yang tepat yang tidak lama lagi selesai juga tepat waktu 3 tahun. Kalau dari saya sendiri Pak, jujur ya yang jadi motivasi pertama saat itu beasiswa Max saya cuma 3 tahun dan akan berakhir September. Itu motivasi nomor 1. Saya tidak mau nambah. Jadi mau tidak mau, saya harus bekerja keras untuk bisa lulus tepat waktu. Terus, bagaimana cara saya untuk mengontrol waktu saya sedemikian rupa. Jadi saya berusaha untuk memasang target setiap bulan. Jadi bulan ini saya harus selesai step ini. Bulan depan saya harus selesai step ini. Jadi setiap akhir semester, setiap progress report ada, saya punya hasil dan saya punya kesimpulan. Yang mana setelah saya diskusikan dengan sensei bilang oke, kita bisa masukkan kesimpulan untuk tesis dan publikasi. Paling tidak dalam setahun saya sudah punya data yang memang bisa dijadikan tolak ukur layak atau tidaknya maju untuk tesis defense untuk program doktoral. Terus itu jadi kalau saya memang harus kerja keras, try to enjoy every moment, don't be stressed. If you feel stress, try to relieve your stress. Oke. Ya. Terima kasih banyak, luar biasa Yusdar. Ini ada tanggapan dari Bu Supayanti untuk Ibu Isis Kandre ini. Dan jelas banyak tanggapan Ibu Supayanti karena tidak bisa soal mikrofon. Banyak berdoa, jangan menyerah pada apapun masalah yang dihadapi nantinya. Banyak berdiskusi dengan sensei, dengan profesor pembimbing, mengatur waktu, target pencapaian yang baik, dan bersabar melakukan penelitian. Terima kasih banyak Bu Supayanti atas tipsnya. Mungkin ada tips dari Iksan selaku mahasiswa doktor untuk selesai tepat waktu 3 tahun pas. Kalau dari saya sih Pak, saya sekarang kan tahun kedua dan menurut saya karena saya masuk dari master kemudian jadi dokter, jadi 2 tahun di master itu memang betul-betul kalau saya bandingkan ya sama teman-teman saya yang master di Indonesia, bisa saya kata untuk master selesai tepat waktu master di Jepang itu sangat mudah dibandingkan di Indonesia. Karena betul-betul senseinya sangat support, terus resource-nya juga ada, tinggal kita saja olah dan estimasikan waktunya untuk kerja. Tapi beda cerita kalau untuk dokter, karena di dokter itu memang tergantung dari syarat kelulusan tiap departemen. Kalau di departemen saya itu kita boleh paper, tapi yang terhitung itu at least ada 1 jurnal internasional yang bisa di defense, yang sudah terindeks. Dan itu untuk standar jurnalnya itu tergantung dari senseinya. Maksudnya kalau kita sudah nulis terus senseinya bilang ini belum sesuai apa yang dia mau, intinya di Jepang itu ketika kita kerja penelitian ya kalau mau gampang ikuti saja apa yang senseinya suruh. Karena kalau kita kayak mau diskusi tentang tawar menawar bahwa saya mau kerja ini kerja itu, kayak senseinya kadang agak lebih mempersulit dibandingkan kalau kita kerja proyeknya terus kita ikuti maunya, itu lebih mudah. Mungkin seperti itu, tapi betul-betul memang dokter di Jepang itu lebih susah dibandingkan saya rasa waktu saya jadi master. Yang seperti itu. Terima kasih banyak.
Dan penjelasan Isa menjawab pertanyaan Dewa Yudi ya, yang menyatakan bahwa mau informasinya untuk S3 berapa kewajiban publikasi harus dilakukan untuk dapat lulus, dan apakah kriteria publikasi seperti harus terlihat Scopus atau WOS. Nanti kan saya mas. Jadi Dewa Yudi tadi sudah dijelaskan tergantung dari lab, tergantung dari kesepakatan profesor. Syarat untuk mendapatkan S3 itu berbeda-beda, dan biasanya secara umum itu adalah harus ada publikasi. Sementara apakah terlihat Scopus dengan tidak, biasanya profesor tersebut punya afiliasi atau organisasi yang bergabung jalannya, dan mereka biasanya patut terhadap hasil penelitian atau publikasi yang mereka lakukan. Itu melengkapi pertanyaan.